Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan hasil observasi kami tentang syirik. Saya Leli Anggraini dan rekan saya Ilham Atorik dan bersama Aulia Rahman akan melakukan wawancara dan observasi. Jadi stay tune ya teman-teman. Pernahkah kalian mendengar kata tentang syirik? Pastinya sudah pernah, bukan? Oleh karena itu, mari kita bahas secara mendetail. Syirik secara bahasa bisa juga diartikan dengan persekutuan. Bisa juga diartikan dengan percampuran antar dua hal. Asal katanya yaitu asyirkah. Syirik secara istilah adalah menjadikan persamaan Allah dan melekatkan sifat ketuhanan, asma, dan sifat Allah pada persamaan tersebut. Syirik bukan tentang seseorang menyembah hal di luar Allah saja. Syirik juga bisa berbentuk penyematan suatu hal yang menjadi milik Allah kepada suatu selain Allah. Di Indonesia sendiri, perilaku yang dilakukan dalam hal beragama berbeda dengan cara orang Arab. Semacam selamatan setiap kali ada sanak saudara yang meninggal. Acara selamatan itu mungkin tidak akan ditemukan di Arab, tetapi itu ada di Indonesia. Nyekar di makam ketika jelang bulan Ramadan atau jelang hari raya juga demikian. Adat-adat semacam itu tidak boleh seketika dihukumi syirik, sebab perlu diketahui dulu apa yang dilakukan di sana. Jika yang dilakukan adalah meminta-minta pada makam dan menyembah-nyembah, mungkin bisa dikategorikan syirik. Tetapi jika yang dilakukan adalah berdoa untuk ahli kubur, berbeda lagi hukumnya. Inilah mengapa perlu ditegaskan, tidak elok menghukumi segala hal yang terindikasi syirik sebagai syirik dengan hanya melihat di permukaan. Cari tahu lebih dalam, cari hukumnya, dan barulah disampaikan. Atau jika perlu, lakukan hal yang membuat suatu perkara tidak lari ke syirik, tetapi lari pada hal yang diperbolehkan dalam Islam. Tentu itu menjadi tindakan yang lebih baik dan lebih bijak. Oleh karena itu, apa hukumnya syirik? Syirik haram dilakukan. Dosa syirik bahkan tergolong dalam dosa besar. Dosa besar tidak bisa diremehkan. Pelakunya diancam akan masuk neraka oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Macam dan contoh syirik. Ada dua sisi pandang yang menjadi latar pembahasan macam-macam syirik. Pertama, dilihat dari jenis tauhid yang dihinggapi. Kedua, dilihat dari sisi tingkatan syirik yang dilakukan. Syirik dilihat dari tauhid yang dihinggapinya. Syirik hinggap pada tiga jenis tauhid. Ketiga tauhid tersebut adalah tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah, serta tauhid asma dan sifat Allah. Masing-masing memiliki contoh dan pembagian sendiri-sendiri. Syirik yang hinggap pada tauhid rububiyah misalnya terbagi menjadi dua. Tidak mengakui adanya Allah. Ini seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Atau seperti Haman yang juga tidak mengakui adanya Allah. Mengakui adanya Allah tetapi yakin bahwa ada yang membantu Allah dalam menciptakan. Ini termasuk dengan orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan alam tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Selanjutnya, syirik yang hinggap pada tauhid ilahiyah. Syirik ini juga terbagi menjadi dua. Keduanya adalah menyamakan Allah dan dengan yang lain dalam cara beribadah. Ini seperti yang dilakukan oleh umat Nasrani. Umat Nasrani menyembah dan menyamakan Nabi Isa dengan Allah. Mereka juga meminta dan berdoa pada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh Nabi Isa. Menyembah Allah tetapi tidak ikhlas, atau menyembah Allah karena makhluk. Ini seperti orang yang salat dengan baik ketika ada orang di sekelilingnya, tapi tidak ketika sholat sendiri dan sepi dari lalu lalang orang. Syirik dilihat dari tingkatannya. Ada dua tingkatan syirik. Tingkatan pertama adalah syirik besar dan tingkatan kedua adalah syirik kecil. Syirik besar secara definisi yaitu syirik yang membuat seseorang keluar dari Islam. Syirik besar ini seperti seseorang berdoa pada selain Allah. Seorang yang menyembelih kurban bukan karena Allah juga bagian dari orang yang melakukan syirik besar.
Menyamakan Allah dengan selain Allah juga bagian dari syirik besar. Syirik kecil, syirik ini adalah syirik yang tidak menjadikan seorang keluar dari Islam. Namun demikian, syirik ini membuat keimanan dan ketauhidan seorang menjadi berkurang. Dan ini salah satu contoh bentuk praktek syirik yang kami temukan. Kami tidak bisa melakukan wawancara dengan orang tersebut karena orang tersebut menolak kami secara halus. Dan sebagai gantinya kami mendapatkan salah seorang narasumber kami. Dia berbagi pendapat tentang syirik yang terjadi di daerahnya. Berikut isi wawancara kami dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat saudara Nasir, kami minta waktu sebentar untuk mewawancarai tentang dengan tema kesyirikan. Oke, pertanyaan pertama yakni apa menurut pendapat saudara tentang kesyirikan yang ada di zaman seperti ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ilham Matorik. Kesyirikan yang terjadi di era modern ini nampaknya itu sudah mulai berkurang. Cuman masih banyak di sebagian masyarakat kita itu, terutama yang masih di daerah desa-desa atau di adatnya masing-masing itu masih menjalankan praktek-praktek kesihiran. Kesihiran Kesyirikan. Apa tadi? Kesyirikan. Kesyirikan. Itu pendapat saya itu masih banyak, cuman itu di desa-desa. Cuman kita udah masuk di era modernisasi, yaitu mitos-mitos itu sudah mulai berkurang orang percaya. Kalau zaman-zaman dulu kan masih banyak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kalau sekarang kita lihat seiring berkembangnya zaman ada mulai berkurang. Oke. Kemudian adakah praktek kesyirikan yang ada di sekitar daerah saudara? Praktek kesyirikan yang ada di daerah saya mungkin itu ya karena daerah saya masih daerah desa, itu praktek seperti penyembuhan itu ya dengan kesyirikan. Itu memang tradisi dari dulu turun temurun dari adatnya memang orang Melayu sekitar sini. Itu seperti penyembuhan demam, itu dengan kunyit yang dibelah katanya nanti ditaruh sini. Ada lagi, itu masih banyak saya lihat praktek-praktek terutama di desa-desa. Selain tentang penyembuhan ada lagi kayak apa gitu seperti yang lain? Yang lain mungkin seperti di silat-silat. Terutama silat-silat yang masih berbaur dengan silat-silat yang dari adat masing-masing daerah itu biasanya ada praktek-praktek kesyirikannya seperti kekebalan atau pelindung-pelindung. Nah, itu nggak jelas. Baiklah, sekian dari hasil wawancara kami bersama narasumber. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.